Assalamualaikum. Hari ini sesuai judulnya, aku mau share beberapa tips and tricks bagaimana kiat sukses memompa ASI di kantor nih untuk working moms. Nah, tips-tips ini aku kumpulin dari kenalan-kenalanku yang beda-beda profesinya, jadi semoga bisa mewakili moms yang ada di rumah. Sekaligus juga aku mau memperkenalkan suatu brand pompa ASI elektrik dari Jerman nih desainnya, yaitu Mutter. Nah, dan aku juga mau ngasih tahu apa aja kelebihannya dan kenapa pompa ASI Mutter ini tuh masuk ke dalam wishlist ibu-ibu di Indonesia. So please tonton videonya sampai selesai biar informasi yang didapetinnya semakin lengkap. Tunggu dulu mam, sebelum lanjut, kalau kamu suka sama konten ini, boleh banget nih di like, komen, subscribe channel ini, dan follow aku di Instagram untuk dapetin info dan update-update terbaru seputar baby, motherhood, dan juga parenting. Oke, sekarang silahkan lanjut lagi. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama salah satu temanku yang mau sharing pengalamannya pumping di tempat kerja. Nah, di sini ada Mam Terry dan dia mau sharing apa aja sih tips and tricks biar sukses nih pompa ASI di kantor. Kalau tips and trick dari aku itu, kuncinya adalah komunikasi. Komunikasinya itu ngomong sama atasan kamu. Mau atasan kamu cewek atau cowok, itu harus info ini. Kalau misalnya kita sekarang udah jadi ibu dan ada prioritas lain, yaitu menyusui kan. Nah, kita kira-kira akan spend waktu kurang lebih 30 menit untuk pompa. Nah, selain itu kita juga harus atur nih kayak timingnya kapan, segala macam. Jangan sampai kita nunggu, udah kita udah kencang banget tuh sakit banget, terus kita baru pompa gitu. Jadi kita emang harus pintar-pintar untuk ngatur waktu biar nggak leaking kayak gitu. Nah ini bener nih, biar nggak dimarahin sama atasan atau bos ya. Nah, atur timingnya gimana tuh Mam Terry? Dan berarti ada jadwal khusus dong untuk kita pumping di kantor? Iya, jadi kita harus bikin patternnya sendiri. Kayak misalnya, kalian nih misalnya masuk kantor jam 9. Coba deh datang kantor lebih cepet setengah jam. Kalian bisa setengah jam itu untuk pompa dulu pagi-pagi sebelum kerja. Terus nanti lanjutin lagi, terus kerja kan dari jam 9 mungkin sampai dengan jam makan siang gitu, atau 30 menit sebelum makan siang. Kalian pompa dulu. Nah, habis pompa bisa makan siang. Habis makan siang masuk lagi tuh, udah langsung kerja. Jam 3 sore udah langsung pompa lagi. Terus 2 jam kemudian pompa lagi sebelum pulang. Nah, jadi kan enak tuh kita pulang bisa bawa beberapa kantong yang udah keluar dari freezer dan kita masukin lagi langsung yang udah kita pompa di kantor gitu. Wah, hebat banget nih Mam. Berarti harus konsisten ya pumpingnya setiap 2 atau 3 jam sekali, seperti menyusui direct breastfeeding di rumah. Jadi di sela-sela waktu meeting, deadline, dan kerja-kerjaan lainnya. Karena kalau demand-nya nggak dipenuhin, nanti supply-nya juga akan turun. Berkaitan dengan jadwal pumping, ini benar-benar mengikuti sama jadwal yang moms punya ya, mau itu jadwal kerja atau jadwal kelas kuliah, atau dalam case mom Febrina nih, pada saat itu dia lagi koas di rumah sakit. Nah, katanya memang challenging banget nih, bahkan pernah ke-skip karena harus jaga bangsal atau poli. Jadi semuanya harus serba disambi, sambil makan dan lain-lain. Nah, pumping sambil belajar di kelas, terus juga sambil break makan siang, bahkan pernah pumping di atas ojol pas OTW ke rumah sakit. Nah Mam, selain tips-tips yang udah aku sebutin tadi, ada lagi nih yang menurut aku juga penting. Ini dari Mam Fitri. Nah, Mam Fitri bilang katanya disaranin untuk menyediakan pumping cadangan yang manual, atau yang kalau ada budgetnya boleh yang elektrik lagi gitu ya. Terus juga spare part dari pompa elektriknya, dan juga cadangan kantong ASI di kantor. Jadi ditaruh di kantor tuh. Nah, jadi biar ada backup kalau misalnya ketinggalan di rumah. Ini bener banget nih. Dan backup plan terakhir, ya mau nggak mau harus pumping pakai tangan biar nggak sakit dan stres kalau misalnya nanti udah full banget. Next, kita balik lagi ke Mam Terry nih untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, gimana sih Mams biar ASInya tuh tetap lancar walaupun jauh dari anak di rumah? Menurut aku cara untuk biar maintain ASInya tetap banyak terus, tetap kualitasnya bagus terus, yaitu kuncinya itu adalah jangan stres
kita harus mikirin yang baik-baik. Kayak misalnya kita harus pikirin apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu adalah yang terbaik buat anak kita. Dan apa yang kita korbankan dari segi waktu 30 menit itu yang terbaik buat anak kita, buat masa depan anak kita gitu. Jadi kita lebih ikhlas untuk meluangkan waktunya untuk berkorban, capeknya, bosannya pumping ya. Pasti bosan kan kalau pompa itu. Dan sambil pompa sambil nyemil aja, sambil mungkin minum boba, terus makan snack-snack yang lactation snack kayak gitu-gitu. Terus sambil ngeliatin foto anak, sambil ngeliatin video-video anak yang lagi baru bisa ngapain kayak gitu, otomatis nanti bisa langsung LDR dengan sendirinya sih. Karena itu terjadi di aku, itu trik aku untuk biar asinya banyak keluarnya, ya aku nggak boleh stres. Pokoknya aku harus ingat apa yang aku kerjain ini untuk anak aku kayak gitu. Jadi mama yang happy adalah kunci ya. Nah itu bener banget. Nah ngomongin soal cemilan sehat nih untuk ASI. Nah ada Mam Syifa yang bilang kalau harus jaga pola makan juga dan rajin pumping biar ASInya tetap lancar. Dan dari Mam Febrina, dia juga bilang no diet-diet nih, nggak boleh diet mam, makan yang bergizi dan makan yang banyak, selalu sediain snack sehat di tas seperti contohnya kayak granola bar gitu. Dan dari Mam Fitri lagi, nih dia biasanya sambil pumping di kantor sambil video call sama anak biar tetap lancar asinya. Gimana nih mam, so far masih nonton kan? Aku harap mam masih nonton, masih mantengin video ini biar ilmu yang didapetin semakin banyak, oke? Kita lanjut lagi ke Mam Terry. Nah, Mam Terry, apa aja sih perlengkapan untuk pompa ASI di kantor selain pompa elektriknya nih? Apa aja? Kalau untuk perlengkapan pumping apa aja yang diperluin ya pasti alat pumpingnya. Terus aku tuh biasanya suka sterilizer bag, biasanya tuh biar memudahkan kita untuk mensterilin di kantor, karena kan di kantor kan nggak ada sterilizer ya, pasti adanya yang microwave aja kayak gitu. Nah biasanya tuh aku cuma cuci-cuci pakai sabun cuci khusus, terus aku masukin ke dalam steril bag kayak itu, aku masukin air, microwavein deh, jadi kayak udah lebih steril untuk dipakai di 3 jam kemudian, 2-3 jam kemudian kayak gitu. Terus udah otomatis ice gel untuk nanti kita bawa pas pulang. Habis itu ya sabun cucinya. Terus habis itu wet tissue juga, tisu basah, tisu kering. Terus sama apa lagi? Oh, sama kalau menurut aku paling penting itu adalah lock and lock atau misalnya kayak tempat-tempat Tupperware untuk nyimpan ASI kita. Karena kan sebenarnya di freezer kantor itu kan digabung sama makanan-makanan orang lain kan. Nah biar nggak ada kontaminasi dari makanan sekelilingnya, jadinya aku selalu sediain tempat sendiri gitu loh, kan yang besar gitu yang sejengkal gitu buat ASI aku, buat ASIP aku. Jadi nggak bakal keganggu sama makanan di sekitarnya gitu, nggak akan ada bau, nggak dikotak-katik sama orang, atau even worse nggak bakal ketuker ASI kita sama ASI orang lain gitu kan, ASI ibu-ibu lain. Nah selain yang disebutin sama Mam Terry tadi, mungkin aku mau nambahin beberapa ya yang aku rangkum dari Mams yang lain juga, yaitu ada tisu kering, terus juga cooler bag sama ice gel itu udah pasti ya. Terus juga kantong ASI yang double ziplock. Nah katanya ini harus yang double nih, karena kalau yang cuma satu gitu rawan banget bocor. Nah terus juga ada nursing cover yang nyaman dan juga kalau bisa yang besar gitu. Bahkan ada yang bentuknya kayak gini nih sekarang, kayak cardigan gitu, jadi ketutup semua. Terus juga hand sanitizer, of course ya sekarang harus pakai hand sanitizer, dan baju atau bra cadangan yang ditinggal di kantor karena takutnya ketumpahan atau ngerembes dan sebagainya. Pertanyaan terakhir nih buat Mam Terry, dari pompa elektrik yang sekarang dipakai atau pernah dipakai sebelumnya, apa sih yang Mam Terry harapkan bisa diimprove dari alat tersebut? Karena aku punya Shaka yang amat sangat light sleeper ya, semakin dia besar semakin light sleeper. Dan nanti akan ada adiknya nih Desember nanti, jadi aku emang sekarang udah mulai mencari-cari alat pumping apa ya yang kira-kira spare partnya gampang. Satu itu, karena kan emang kita harus ganti spare part berapa bulan sekali gitu kan, gak boleh terlalu lama. Yang emang maksudnya alat-alat spare part itu gampang dicari, maksudnya yang di online ada, di offline ada, atau misalnya bisa pakai merek-merek lain kayak gitu.
Terus sama alat mesinnya nggak boleh berisik, jangan sampai dia tuh getarnya yang terlalu ganggu sampai anak jadi ngerasa ada suara getarnya atau ada getarannya pun yang berasa. Karena kan aku pompa pasti di kasur ya, atau nggak di sofa. Pun sofa kalau kita getarannya kenceng banget, itu anak kita bisa nyadar, anak aku tuh bisa sadar. Jadi aku maunya tuh yang dari segi suara sama segi getarannya harus kecil, harus benar-benar kalau bisa hening. Karena aku light sleeper sekali gitu. Nah, berarti kurang lebih sama ya Mams, kayak Mam yang lainnya pengen punya alat itu yang hening suaranya yang sangat pelan, karena kadang harus dipakai untuk meeting, terus juga di kelas atau bahkan saat anaknya tidur. Nah, berarti pas banget sama pompa AC elektrik dari Mutter ini yang aku punya itu tipenya yang kristal. Nah, jadi ini punya suara yang hening, terus juga mesinnya itu garansi mesinnya 1 tahun dan dia spare partnya itu lengkap. Terus juga Mutter electric breast pump yang kristal ini punya 5 mode hisapan dan salah satunya itu ada yang namanya dual frekuensi, dan itu efektif untuk moms yang punya puting datar atau inverted nipple. Dan level kekuatan hisapnya ada 1-7 level, yaitu lebih dari 300 mmHg yang bisa untuk simple atau double pump. Tapi yang pastinya nggak sakit karena shieldnya itu terbuat dari full silikon dan sanggup memancing let down reflex. Seperti tagline-nya, Mutter nggak bikin sakit, karena kalau misalnya sakit itu berarti terlalu kencang dan itu malah bisa bikin AC-nya itu mampet dan bakal sakit banget. Dan pastinya aku sendiri udah coba ya Mams, karena anakku sekarang usianya 19 bulan, jadi AC-nya udah mulai seret nih. Jadi aku kemarin cobain yang mode 2-in-1 dan di level 2 itu tuh udah cukup powerful dan efektif, tapi nggak bikin sakit. Nah, jadi juga suaranya itu halus banget. Aku bahkan pakai pas anakku lagi tidur, itu dia nggak kebangun. Jadi ini real testimoni dari aku. Nah, terus ada juga moms yang pengen pompa AC elektriknya itu yang baterainya tahan lama. Nah, si Mutter kristal ini kapasitas baterainya itu 2600 mAh yang bisa dipakai 7-8 kali cycle atau 240 menit, dan dia bisa pakai power bank. Nah, tapi harus pakai kabel bawaan dari kristalnya sendiri ya. Nah, Mutter ini pokoknya punya produk yang lengkap banget untuk mensupport working moms nih yang harus pompa AC di luar rumah, mungkin di kantor atau di kampus gitu, tanpa memerlukan ruangan khusus. Nah, karena Mutter juga ngeluarin Mutter hands free namanya, dimana ini bisa tinggal diselipkan di dalam bra. Jadi moms bisa sambil meeting dan lain-lain tanpa harus berada di ruangan khusus. Nah, daya tampungnya itu 120-160 mili. Terus dia punya corong 24 mm yang bisa digedein jadi 27 mm, dan pastinya lembut di payudara karena terbuat dari medical grade liquid silicone. Dan untuk backup seperti yang dijelasin sama Mom Fitri tadi, nah Mutter ini juga ada Mutter silicone breast pump yang cara pakainya itu praktis banget. Moms juga nggak perlu khawatir karena dia dilengkapi dengan lid proof dan stopper, jadi dia anti bocor dan anti rembes. Terus kalau misalnya lagi seret nih, mungkin ada sumbatan atau apa, ada juga Mutter Warming Lactation Massager yang memiliki 5 mode pijatan dan mode penghangat yang bisa membantu ASI kembali lancar. Sebelum aku masuk ke item yang terakhir, ada juga nih botol dot dari Mutter yang Ara suka banget, anakku suka banget karena dia flow-nya nggak terlalu kenceng, jadi dia nggak sampai kesel gitu, dan dia sampai 120 mili, pegangannya itu pas dan ada gambarnya lucu tuh kayak gambar teddy bear gitu, dan aku suka karena dia di atasnya itu ditutupnya ada kayak penutup lubang dotnya ya, penutup lubang nipple-nya, jadi dia nggak tumpah-tumpah dalam keadaan ketutup itu, tetap nggak tumpah-tumpah. Last but not least, aku punya Mutter cooler bag yang tipe Bria, yaitu yang backpacknya. Dia ada 2 kompartemen, yaitu bagian yang basah untuk taruh ice gel dan kantong atau botol ASI, bahkan bisa muat 6 botol di sini, dan satu lagi yang keringnya untuk naruh motor pumpnya, kabel, dan juga corong pompanya. Nah, desain dan warnanya juga simple banget dan pastinya bisa menjaga suhu karena ada 3 lapisan thermal. Nah, bagi moms yang tertarik untuk cobain produk-produk dari Mutter ini, kalian bisa klik link Shopee-nya Mutter di bawah ini untuk belanja-belanja semua kebutuhan pompa ASI moms.
Untuk Mam Terry, makasih banyak nih udah sharing ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat bagi para moms di rumah yang aduh bingung nih nanti pas masuk kantor gimana pumpingnya gitu. Jadi semoga infonya bermanfaat buat moms yang mau masuk kerja nih sebentar lagi. Nah, segitu dulu moms video hari ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat buat moms. Jadi bisa diaplikasikan biar ASInya tetap lancar dan anaknya juga sehat. Oke, thank you for watching. Bye-bye.